Selamat datang kembali di Market Outlook dari Exness. Perkenalkan, saya Christopher, trading specialist di Exness. Hari ini saya akan membawakan mengenai outlook dari Bitcoin. Di hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama kita akan bahas mengenai harganya, kita akan membahas mengenai apa efek inflasi, dan yang terakhir tentunya kita akan membahas apa yang sedang dilakukan para long-term holders dari Bitcoin. Langsung kita bahas mengenai harga Bitcoin di Exness Terminal. Dapat dilihat bahwa harga Bitcoin saat ini membentuk pola ascending triangle di mana ada resisten di harga sekitar $45.000. Yang mana saat ini Bitcoin baru saja menembus puncak terendah sebelumnya yang mana berada di angka sekitar $44.000, sehingga ini membuka peluang Bitcoin untuk naik kembali. Dengan adanya pola ini, dan apabila pola ini ditembus, maka ada potensi Bitcoin untuk naik kembali ke sekitar angka 54.000 hingga 56.000. Ya, diperkirakan sekitar 55.000. Namun, apabila Bitcoin tidak mampu menembus ke atasnya, malah menembus ke bawah supportnya ini, maka ada potensi Bitcoin untuk kembali ke angka 30.000 hingga 31.000. Kemudian di kalangan komunitas Bitcoin, banyak sekali yang menggadang-gadang bahwa Bitcoin dapat menjadi safe haven dan juga inflation hedging. Perlu saya ingatkan kembali bahwa Bitcoin sendiri belum pernah melewati financial crisis ataupun krisis keuangan yang berkepanjangan. Yang terjadi di tahun 2020 hanyalah panic selling ataupun penjualan secara panik. Sehingga ini membuat Bitcoin masih dikatakan belum pantas untuk menjadi safe haven. Walaupun perlu kita ingat kembali, melewati tahun 2020 hingga 2022, Bitcoin dapat dikatakan menjadi aset yang cukup kokoh dalam mempertahankan kondisinya dan mempertahankan posisinya. Dengan adanya kondisi ekonomi yang cukup buruk di Amerika Serikat, yang mungkin kita sebut sebagai krisis, maka pemerintah Amerika Serikat beserta The Fed mencetak uang yang berlebihan sehingga ini menyebabkan angka inflasi yang sangat tinggi. Tercatat pada bulan Februari kemarin dilaporkan di angka 7,9%, yang mana ini merupakan angka yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata inflasi yang ada di Amerika Serikat sendiri, yang biasanya berada di angka sekitar 2%-an. Hal ini membuat The Fed terpaksa harus menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 0,25%, sehingga sekarang menjadi 0,5%. Namun di sisi lain, banyak sekali orang-orang berpikir bahwa dengan dinaikkannya tingkat suku bunga ini dapat memberikan dampak kepada harga Bitcoin, yaitu berujung kepada penurunan yang berlebihan. Namun perlu saya ingatkan kembali, tidak ada data yang cukup untuk menyatakan bahwa adanya relevansi antara tingkat suku bunga dengan harga Bitcoin sendiri. Sehingga menurut saya ini dapat menjadi hal yang terlalu impulsif bagi kita sebagai investor untuk mengambil keputusan hanya karena dinaikkannya tingkat suku bunga oleh The Fed. Hal ketiga yang ingin saya tunjukkan adalah data di mana investor long-term Bitcoin yang memegang Bitcoinnya dan mengeluarkannya dari bursa-bursa aset kripto di dunia ini. Hal ini dapat dilihat kembali ketika harga Bitcoin mencapai angka tertingginya di bulan November kemarin yang mencapai angka $69.000. Hingga hari ini, terdapat pengeluaran Bitcoin dari bursa aset kripto lebih dari 50.000 Bitcoin. Dan bukan hanya itu saja, tanggal 11 Maret kemarin, terdapat sebanyak lebih dari 35.000 Bitcoin yang dikeluarkan dari bursa aset kripto di dunia. Sehingga ini mengokohkan pendapat bahwa long-term holders ataupun investor jangka panjang dari Bitcoin masih mempercayai keadaan dari Bitcoin untuk jangka waktu yang lebih panjang pula. Jadi untuk menyimpulkan market outlook hari ini, saya dapat simpulkan bahwa Bitcoin masih berpotensi untuk kembali ke angka $55.000 dengan catatan apabila harga dapat menembus angka $45.000. Kemudian hal kedua yang perlu diingat bahwa inflasi tingkat suku bunga beserta harga Bitcoin masih belum dapat diambil relevansinya dikarenakan datanya masih belum cukup banyak. Dan hal ketiga yang perlu diingat bahwa investor jangka panjang dari Bitcoin masih pede dan masih percaya kepada Bitcoin sendiri. Jadi itu saja market outlook kita hari ini. Sampai jumpa di market outlook selanjutnya.